Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Saya Muhammad Rizal Wibowo, dosen mata kuliah perpajakan. Jadi kita hari ini adalah pembahasan mata kuliah perpajakan untuk pertemuan pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum zalikum in kuntum ta'lamun. Sebelum kita mulai kuliah ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita memasuki perkuliahan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah perpajakan ajaran tahun 2024-2025. Oke, di sini saya ada nih presentasikan mengenai RPS-nya. Pertama itu adalah untuk pencapaian belajarnya adalah pencapaiannya mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep spesifik dalam sub bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mampu belajar secara mandiri dan mengevaluasi kemampuan dan adaptasi terhadap perusahaan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu melakukan penelitian dan menghasilkan tulisan ilmiah di bidang ekonomi dan bisnis. Kita lanjutnya pembahasan mengenai deskripsi mata kuliah. Itu yang pertama itu adalah, sudah dijelaskan itu dia mahasiswa mampu belajar tentang konsep pajak, definisi dan permasalahan dalam pemungutan pajak, baik itu dia dalam PPh perhitungan pasal 21 sampai pasal 26, serta adanya perhitungan PPN sampai ke PBB dan bea materai. Ini dia deskripsi mata kuliah untuk perpajakan. Selanjutnya di sini dia mahasiswa ini harus mampu Pertama itu adalah menguasai. Dia mampu menguasai konsep dasar pajak. Jadi harus tahu apa itu dasar pajak. Itu pertama. Yang kedua, mampu menghitung PPh. Apa itu PPh? Pajak penghasilan. Oke, selanjutnya dia ada lagi mampu menghitung mampu menghitung dan mampu juga menghitung keseluruhan PPN dan PPNBM serta PBB. Oke. Selanjutnya kita akan pembahasan mengenai RPS, rencana pembelajaran semester untuk perpajakan. Untuk pertemuan pertama itu kita membahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Yang kedua kita bahas mengenai KUP. Tapi bukan KUP KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga kita bahas mengenai pajak penghasilan secara umum. Lalu kita bahas pertemuan keempat sampai pertemuan ke 9 itu dia membahas mengenai PPh pasal 21 sampai pasal 26. Nanti di pertemuan ke-8 ada namanya ujian ujian. Dan nanti pertemuan ke-6 juga ada namanya itu ujian akhir. Jadi dia semua pertemuan itu ada 16 pertemuan, tapi di materinya ada 12 pertemuan. Tapi nanti yang dijelaskan dia ada 2 pertemuan, jadi 14 pertemuan dan penambahan 2 lagi untuk ujian mid dan ujian akhirnya. Oke, itu mengenai RPS kita Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi perkuliahan pembahasan pertemuan pertama. Oke, saya tanya dulu Kita masuk ke PowerPoint-nya. Sebelum saya membahas mengenai apa itu perpajakan, saya ingin bertanya dulu ke mahasiswa yang baik hati, cantik dan ganteng ini. Oke, saya menanya dulu. Secara umum, apa itu
definisi pajak. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, berdiri. Sebenarnya saya Ika izin menjawab Pak. Pajak dari beberapa pengertian yang saya baca itu definisinya adalah kewajiban setiap individu atau warga negara untuk membayar iuran yang wajib, bersifat wajib kepada negara. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Silakan ya. Oke, lanjut lagi kembali. Oke, kita masuk ke sesi pembahasan apa itu pajak atau perpajakan. Ingat ya, pajak bukan pajak simbol di Kewajibannya adalah pembahasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi tadi kan saya jelaskan kan, wajib pajak adalah apa? Siapa wajib pajak itu? Masyarakat. Coba dijelaskan ya. Poin kelima ini adalah dia Tuan Hadi berstatus K3 pada PT Yasindo. Gajinya itu sama ya, gajinya itu dia di 1 juta ya, ada iuran pensiunnya. Jadi kalau untuk iuran pensiun ini dikalikan langsung dengan ini gaji pokok untuk tahu itu berapa ya. Oke, lanjut. Pajak ya. Pajak adalah apa? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau kontribusi wajib kepada kas negara, itulah pajak. Nah, pajak itu dia definisi itu dia pertama itu definisi pajak kan sini kan, definisi pajak. Jadi menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro itu pajak adalah kontribusi wajib yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Siapa itu wajib pajak? Masyarakat. Itu dia. Baik itu dia pajak PPH atau dia PPN atau materai atau hal yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Apa itu perbedaan pajak dengan retribusi, ya kan? Lalu dia ketiga, perbedaan pajak dengan sumbangan. Keempat, fungsi pajak. Dan kelima, sistem pemungutan pajak. Nah, tujuh adalah pemungutan pajak. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi pengertian pajak. Nah, menurut para ahli kan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jadi pajak ini dapat dipaksakan. Wajib bayar pajak dengan tidak mendapatkan jasa timbal. Apa maksudnya sih? Tidak mendapatkan jasa timbal. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu gini. Jadi dia pajak ini tidak langsung dia diterima kegunaannya, nanti dia setelah masuk ke kas negara, baru dia nanti melalui seperti pembangunan negara, seperti apa contohnya misalnya PJS ya, BPJS atau pembangunan apa listrik ya, lampu jalan ini kan jalan raya, apa namanya itu infrastruktur. Nah, itu dia. Ini dia kan, yang langsung dapat digunakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ini dia dasar-dasar hukum pajak. Oke, lanjut. Ini mengenai definisi pajak. Oke, lanjut ya. Ini lagi dia. Pajak adalah prestasi ya yang dilaksanakan oleh dan ditentukan kepada pengusaha. Oke, ini sama ya. Kita lanjut lagi mengenai pajak. Nah, ini dia. Pajak iuran kepada negara. Dilanjut. Nah, ini definisi pajak. Pertama itu dia dipungut ya berdasarkan undang-undang. Jadi pajak ini sudah ada undang-undangnya, dasarnya itu tadi. Oke, yang kedua, pembayaran pajak. Nah, tidak mendapatkan balas jasa. Dilanjut ini poin ketiganya dipungut negara baik pemerintah pusat. Lalu poin keempatnya itu diuntungkan bukan pemerintah. Lanjut lagi punya tujuan lain. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan pajak dengan retribusi, ya kan? Dan retribusi adalah mendapatkan kontrak prestasi yang langsung ya. Contohnya apa ini? Contohnya retribusi. Kalau parkir itu apa? Nah, termasuk retribusi ya. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, di sini ada dia unsur-unsurnya mengenai retribusi kan. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, sifat pemungutan itu dapat dipaksakan. Nah, dan digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Nah, ini dia kan dapat langsung didasarkan oleh pemberi retribusi. Contoh apa? Parkir ya, itu langsung kan? Kalau pajak langsung Pak? Tidak ya, pajak nanti dia. Kita bayar pajak, uangnya diolah rupas ke negara, lalu nanti dia kita terima pada saat kita nanti apa tuh? Gimana? Bukan, adanya kayak seperti bantuan, adanya pembuatan gedung-gedung secara umum, kayak halte dari mana asalnya? Dari pajak ya. Nah, itu kan milik pribadi. Oke, lanjut. Nah, ini dia mobil busnya. Bus dari mana asalnya? Busnya sekarang ini dari pajak. Oke, lanjut ya. Nih, lanjut lagi perbedaan pajak dengan sumbangan. Nah, ini sumbangan ya. Yang mendapatkan manfaat menerima sumbangan. Semua ini tidak dapat diartikan kepentingan pengeluaran dari keluarga pemerintah. Beda ya sama pajak ya. Dijelaskan kan, sumbangan itu pungutannya tidak berdasarkan undang-undang, tapi tergolong dari kategori gotong royong. Lanjut, fungsi pajak. Nah, ini fungsi pajak. Jadi gini, pajak ini ada 3 fungsi. Pertama itu dia fungsi budgeter. Apa tuh? Adalah anggaran. Ya, itu enggak budget mana? Bahas budget. Berapa budgetmu ini? Berapa anggaranmu? Nah, itulah dia. Suatu fungsi anggaran. Seperti ini. Pemerintahan utama ya. Nah, ini dia yang kedua Pak, reguler, ya kan? Atau mengatur. Jadi pajak ini ada fungsi mengatur juga. Nah, jadi nggak semua tarif pajak itu sama, dia ada pengaturan masing-masing. Nah, misalnya kayak kita beli kendaraan bermobil itu, misalnya mobil orang mewah itu lebih tinggi pajaknya daripada yang untuk yang secara umum. Itulah pajak. Jadi pajak itu yang pertama itu dia fungsi anggaran, ya kan? Fungsi mengatur, ada undang-undangnya. Lalu ketiga dia adalah redistribusi. Apa itu? Penyaluran kembali. Oke, sama nih ya, sama demokrasi sama. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke asas pemungutan pajak. Nah, ini ada sini kan, sini ada yang menurut si Adam Smith ya. Pertama itu ada quality, pajak dan adil dan merata. Kedua itu ada namanya tidak sembarangan dalam undang-undang, ekonomi efisien ya. Lalu dia ada lagi prinsip tidak menyulitkan. Nah, jadi pajak ini dia tidak menyulitkan. Satu, kedua, tapi dia dapat dipaksakan. Oke, lanjut. Nah, ini dia sistem pemungutan pajak. Pertama itu dia ada namanya official assessment. Kedua itu ada self assessment. Ketiga itu withholding system. Nah, yang pertama itu adalah dia ini penebusan pajak ini adalah perhitungan dari kantor pajak atau namanya itu kalau pajak itu namanya itu fiskas. Kalau tulisan itu fiskus. Fiskas itu adalah pegawai pajak. Nah, dia menghitung. Itu pertama. Yang kedua nih, yang kedua ini adalah kita sendiri yang menghitung berapa tingkat pajaknya. Misalnya sadar diri kan, pajak berapa penerimaan kita itu dia kedua. Yang ketiga adalah pihak ketiga. Siapa itu? Perusahaan. Baik itu dia perhitungan pasal 21, pasal 22, pasal 23. Jadi setiap pasal ini dia 21 sampai 26 ini beda-beda dia kategorinya, nggak sama. Jadi pasal 21 itu beda, pasal 22 itu beda, 23 beda. Ini ya kita kasih info aja lah ya. Pasal 21 itu pasti mengenai pemotongan dari gaji. Nah, pasal 22 itu dia itu mengenai impor barang. Nah, coba ada yang ingat dulu, berapa tarif pajak impor barang? Kalau ada yang ingat, atau secara umum lah, ya kan? Nah, jadi kalau impor itu tarifnya itu 7,5% kalau tidak memiliki angka pengenal impor. Pertama. Yang kedua, kalau dia memiliki nomor API, dia 2,5%. Itulah sekilas info mengenai pasal 22. Pasal 23 mengenai bonus hadiah. Nah, sering kan
Selamat Anda dapat hadiah Yamaha. Ya, kita juga pajak dipotong pemenang kan? Itu pasal 23 tentang hadiah. Pasal 24 lain lagi. Nah, dia bekerja di luar negeri. Nah, pasal 25 beda lagi, pasal 26 beda lagi. Termasuklah PPN dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Jurisdiksi pengurusan pajak. Terus pengurusan. Pertama itu dia tempat tinggal ya, tempat tinggal, sumbernya dari mana, sama kebangsaan. Negara Indonesia. Tapi ingat, pasal 26 itu ada dia tentang warga negara asing. Inilah pasal 21 ini dia pembahasannya mengenai pemotongan atas gaji dan upah. Jadi kita kerja di PT atau di CV, ya kan, lebih dari 5 juta kena pajak. Nah ini kita bahas. Misalnya, apa namanya? Julia. Nah namanya misalnya Ibu Julia. Ya, Julia. Sini dia jelaskan ya. Jadi Ibu Julia ini, ya kan, memperoleh penghasilan dari PT Jaya sebesar misalnya 10 juta. Nah, jadi ibu ini pasti kena pajak. Kalau kita mau buat pajaknya secara per tahun,